jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu dan cinta. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ya so, minta tolong. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya. Dunia ini penuh dengan misteri, teman-teman ya. Kadang kita nggak mengerti. Semua yang kita jalani begitu saja datang. Kadang kita nggak bisa menghadapinya secara langsung. Maka dari itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Karena janjinya tidak pernah berubah. Janjinya itu tidak bisa berubah oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang di dunia. Hanya Tuhan yang bisa berjanji yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Maka dari itu, janganlah kita jual keselamatan kita dengan hal yang fana, teman-teman. Karena itu nanti bisa mendukakan hati Tuhan, ya. Mari, kalau kita itu mengalami suatu hal yang berat, yuk datang kepada Tuhan, ya. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita bersukacita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
kebenaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk kembali teman-teman. Ya, puji nama Tuhan. Kakak buka kesempatan nih bagi kalian, mungkin dari kalian yang ingin bersaksi selama 1 minggu ini mungkin mengalami suatu hal yang dahsyat dalam hidup kalian. Yuk kita sharing pada sore hari ini. Ada enggak? Gosoni, ada enggak? Oh sudah ya? Oh iya. Yason? Oh. Ada? Dari tim musik ada? Nah kok tunjuk-tunjuk? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Minggu depan mungkin kalian ingin bersaksi, yuk silakan. Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, teman-teman. Kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Percaya bukan karena melihat, dan persembahan Tuhan bisa kita jalankan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, kekuatan hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan lagi,
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Felix. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur pada saat sore hari ini untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami semua, seluruh kaum muda yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir di tempat ini memuji Tuhan. Bahkan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini yang akan meneguhkan setiap iman kami, setiap kami anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan kami, terutama kami sebagai generasi penerus. Biarlah kami seluruh anak-anak muda memiliki iman yang kuat untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, sehingga kami juga memberikan yang terbaik melalui kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persilakan duduk semua. Saya akan menyapa kita semua, shalom. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan merenungkan sebuah tema dengan tema yaitu memilih pasangan yang sehat. Nah teman-teman, pasti tentunya kita semua anak muda pasti mungkin bukan saat ini, tapi kalau sudah waktunya gitu merindukan seorang pasangan, pasti merindukan untuk memilih suatu pasangan ke depan. Atau mungkin dari beberapa kaum muda di tempat ini mungkin yang sudah dewasa, mungkin sudah mulai melirik-lirik, mungkin sudah mulai melihat pasangan yang cocok atau yang serasi dengan dia dan lain sebagainya. Dan tentunya kita mungkin memiliki kerinduan yang sama juga semua anak muda di tempat ini. Kecuali mungkin kalau memang sudah mengambil komitmen untuk selibat, tidak mau memiliki pasangan, ya mungkin itu perkecualian. Tetapi kebanyakan dan pastinya kita mungkin merindukan suatu hal tersebut. Nah teman-teman, memilih pasangan bukan merupakan suatu hal yang mudah kalau kita lihat situasi saat ini dan keadaan anak-anak muda saat ini. Kalau saya melihat justru kalau zaman sekarang anak-anak SD aja sudah ada yang mulai pacaran, yang apalagi SMP dan apalagi SMK. Kalau kita bandingkan di tahun-tahun beberapa tahun atau 10 tahun sebelumnya, mungkin yang anak SD atau berapa tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya, mungkin kita masih belum melihat ada anak SD yang sudah mulai berpacaran, yang mulai dekat dengan temannya. Tetapi kalau kita melihat sekarang, yang seusia seperti itu, yang anak SD sekarang, sudah ada yang mulai dekat dengan temannya, membangun kedekatan dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa anak-anak yang zaman dulu bisa kalah dengan anak-anak muda yang zaman sekarang dalam hal pendekatan, dalam hal berrelasi. Karena sekarang ini justru lebih cepat mereka justru daripada orang-orang yang dulu itu. Nah kita melihat dengan tema pada saat sore hari ini, memilih pasangan yang sehat. Nah pada saat itu ketika ada sebuah cerita ketika saya masih di Surabaya pada saat itu, ada dua orang pria yang pertama dan pria yang kedua. Pria yang pertama ini dengan pria yang kedua ini dia memang memiliki hubungan teman, tapi bisa disebutkan teman yang agak jauh gitu, tidak terlalu dekat. Dan pria yang pertama ini dia suatu saat dia datang menemui pria yang kedua ini, dia bertanya, "Bro, sekarang kamu lagi dekatin siapa gitu?" Terus kemudian mereka bercerita, yang pria kedua ini dia menceritakan, "Iya, sekarang saya lagi mendekati yang namanya ini." Nah, kemudian ternyata ketika disebutkan namanya, pria yang pertama ini dia mengetahui ternyata yang didekatin oleh pria yang kedua ini
pernah juga pacaran dengan pria yang pertama ini. Jadi pernah jadi mantan kalau istilahnya gitu kita sebutkan. Dan juga ternyata perempuan ini juga bukan hanya 2 orang ini yang dia pernah menjalin hubungan, tapi ternyata lebih daripada tahun, lebih dari 5. Jadi kita banyak tahu akhirnya terbongkar semua karena gara-gara itu. Nah akhirnya setelah pria yang pertama ini mengetahui ternyata itu juga perempuannya, akhirnya dia mendekati pria yang kedua, terus dia mengucapkan sambil bersalaman, dia mengatakan selamat menderita bro. Karena di situ kita ketawa, karena di situ baru dia jelaskan kepada pria yang kedua ini bahwa kamu harus hati-hati, ternyata cewek ini bukan hanya satu, jadi kamu harus lebih bijak lagi untuk memilih suatu pasangan atau mendekati gitu. Nah pada saat sore hari ini kita akan coba belajar bersama-sama. Kita akan coba baca di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 16a. Sekali lagi 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 16a. Saya akan bacakan bagi kita. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Dan sampai seterusnya nanti kalau teman-teman baca juga di situ satu perikopnya itu. Namun saya akan membatasi, kita akan membahas sampai ayat yang ke-16a ini. Nah teman-teman, kita melihat di sini bahwa mungkin di ayat 14 ini yang sudah tidak asing bagi kita, atau mungkin sudah sering kita dengar dengan membahas tema mengenai relasi atau percintaan dan lain sebagainya. Namun memang kita melihat dalam Alkitab bahwa kata pacaran secara spesifik, kata pacaran itu memang tidak ada dalam kitab. Tetapi dalam Alkitab kita dapat melihat ada berbagai prinsip-prinsip kebenaran di dalam membangun suatu relasi. Kita bisa mempelajari baik seperti dari Yakub pada saat itu ketika memilih pasangan, dan juga dari berbagai tokoh lainnya. Jadi kita bisa mengambil suatu prinsip Alkitab yang dapat kita pelajari atau yang dapat kita terapkan. Nah teman-teman, kita melihat di sini bahwa ini merupakan suatu surat dari Rasul Paulus pada saat itu dia memberikan kepada jemaat atau yang orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa jemaat Korintus adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan juga kalau nanti teman-teman membaca sebelumnya itu, di situ Rasul Paulus banyak menceritakan atau mengajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan. Dan dikatakan juga kepada mereka bahwa anak-anak. Nah di sini Rasul Paulus memang dia menyebutkan jemaat Korintus merupakan anak-anak rohaninya. Nah kalau kita memperhatikan kalimat Paulus di situ, dia sedang menasihati dan juga sekaligus memohon kepada jemaat Korintus pada saat itu. Yang kita melihat mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-11 itu, Rasul Paulus mengatakan, hai orang Korintus, kami telah berbicara. Dan juga di ayat yang ke-13, di bagian akhir itu, di situ Paulus mengatakan, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah ini suatu nasihat dan juga sekaligus sebenarnya permohonan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan tegas Rasul Paulus berbicara kepada mereka supaya mereka, dia mengatakan di ayat sebelumnya itu bahwa engkau telah menerima kasih karunia Allah. Nah, itu yang ditekankan Rasul Paulus di ayat sebelumnya, bahwa kamu ini adalah orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima kasih karunia Allah, sudah engkau percaya kepada Allah, kamu sudah menerima keselamatan daripada Allah. Sehingga di situ Rasul Paulus supaya mereka tetap menjaga kekudusan mereka. Sehingga nanti kita melihat yang sudah kita baca tadi, supaya mereka jemaat di Korintus mereka tetap menjaga kekudusan mereka dan integritas mereka sebagai anak Allah. Nah, bagian pertama dalam tema kita melihat tadi bahwa memilih pasangan yang sehat. Yaitu yang pertama kita melihat bahwa di dalam memilih pasangan
yang pertama kita harus mengenali identitas kita. Nah, kalau teman-teman kita membaca di ayat sebelumnya itu, bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada mereka bahwa kami itu orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Dia menjelaskan kepada mereka sebelum masuk di ayat 11 dan sampai di ayat yang selanjutnya ini. Sehingga nanti di ayat 14 itu di situ penekanan poin dari Rasul Paulus. Tetapi kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus sebelumnya itu menekankan supaya mereka menyadari mereka itu siapa, identitas mereka itu siapa. Nah, kalau kita di dalam sebuah negara tentunya yang perlu atau yang utama untuk mengendali sebuah identitas kita adalah KTP, kartu tanda penduduk. Dan kita melihat bahwa jika memang KTP tidak penting kan tidak mungkin disuruh pemerintah untuk membuat oleh warganya gitu. Tapi KTP ini merupakan suatu identitas kita yang mewakili kita itu sebagai warga negara apa. Jadi memang KTP ini kalau kita melihat yang merupakan identitas kita begitu penting bagi kita sebagai setiap warga negara, bukan hanya warga negara Indonesia dan juga warga negara lain juga mungkin memiliki identitas yang sesuai dengan negaranya. Nah, kita melihat bahwa identitas ini memang merupakan suatu hal yang penting. Kalau kita melihat sekarang di dalam pengurusan berbagai hal, selalu membutuhkan yang namanya KTP yang merupakan identitas. Baik itu salah satunya misalnya dalam melamar pekerjaan, dalam mengurus surat-surat, dalam menikah dan lain sebagainya. Membutuhkan merupakan suatu identitas yang daripada orang-orang tersebut. Nah, di sini kita melihat juga bahwa di dalam kerohanian secara rohani juga kita memiliki suatu identitas, sehingga ketika kita kembali bawa pada perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan atau menasihatkan mereka supaya mereka benar-benar memahami bahwa status mereka juga di dalam Tuhan merupakan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ada suatu status yang harus mereka ingat, ada suatu identitas yang harus mereka jaga. Sehingga kalau kita melihat bahwa tidak hanya di dalam dunia juga pemerintahan itu kita memperhatikan sebagai warga negara. Tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan secara rohani kita juga harus sadar bahwa kita memiliki suatu status di hadapan Tuhan. Dan itulah yang penting yang harus kita sadari pertama untuk dalam hal memilih pasangan yang sehat tadi seperti yang saya katakan. Dan kalau kita melihat bahwa bahkan di Galatia 3:26 dan juga dicatat di sana bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa status kita selain Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, di Galatia juga Rasul Paulus mencatat bahwa kita memang orang-orang yang percaya di dalam Kristus memiliki suatu status yaitu anak-anak Allah. Kalau kita melihat bahwa sebelumnya mungkin sebelum kita percaya kepada Yesus status kita sebagai hamba dosa karena diperhamba oleh dosa. Tetapi karena kita telah dimerdekakan oleh Yesus, karena kita telah percaya, maka identitas baru itu yang dapat kita adopsi sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan identitas inilah yang perlu ditekankan Rasul Paulus juga yang ditekankan kepada jemaat di Korintus supaya yang utama mereka mengetahui apa status mereka di hadapan Tuhan, apa keadaan mereka di hadapan Tuhan seperti apa. Dan juga kita sebagai anak Tuhan kita melihat bahwa bahkan di ayat-ayat Alkitab yang di Yohanes 1:12 juga dicatat di sana bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ada beberapa ayat Alkitab yang mencatat bahwa status kita juga sebagai anak Tuhan merupakan adalah di status kita sebagai orang-orang yang percaya yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi kita melihat bahwa secara rohani status kita di hadapan Tuhan begitu penting. Dan juga di dalam keluarga mungkin kalau kita bawakan dalam keluarga bahwa kita di dalam keluarga juga merupakan sebagai anak kalau dalam keluarga kita masih ada orang tua, masih ada ayah dan ibu. Dan tentunya kita sebagai anak pasti ada batasan-batasan yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita sebagai anak status kita di dalam keluarga sebagai anak. Dan ketika kita sudah sadar dan akan status kita, maka kita juga tentunya tidak mungkin sembarangan di dalam hal bertindak. Ketika kita melihat bahwa dalam status kita sebagai anak dalam keluarga, maka tentunya kita tidak sembarangan dalam hal melakukan segala apapun. Tentunya pasti ada suatu aturan mungkin dari orang tua kita, dari ayah atau dari ibu kita. Jadi pasti kita tidak semena-mena menurut keinginan kita melakukan segala sesuatu. Tapi ada suatu batasan-batasan. Mungkin kita misalnya keluar batas jam 10 malam atau jam 9 malam dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak pasti ada batasan-batasan yang diberikan bagi kita sebagai orang tua.
Nah, terlebih juga kalau kita di dalam Tuhan, kalau identitas kita sebagai anak Allah, maka itulah juga sebenarnya yang harus kita ingat. Itulah seharusnya juga yang harus kita sadari. Dan itu juga yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, teman-teman, jika kita melihat di sini bahwa jika kita sadar sebenarnya bahwa identitas kita merupakan anak Allah, maka seharusnya di dalam apa yang seharus kita lakukan, mungkin ada komitmen yang perlu kita bangun, atau ada suatu keputusan yang kita ambil, atau juga mungkin ada relasi yang sedang kita rencanakan. Maka tentunya kita juga untuk melakukan semuanya itu, mungkin kita bisa cross check dulu apakah memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga dengan kita menyadari status kita di hadapan Tuhan sebagai anak Allah, ada suatu standar bagi kita, ada suatu patokan bagi kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan dalam membangun relasi, dalam bertindak, dalam mengambil suatu keputusan apapun. Sehingga ada suatu patokan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Jadi tidak sembarangan atau tidak sewenang-wenangnya semau kita untuk bisa melakukan atau bertindak. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa ketika kita tidak mengenali identitas kita, maka tentunya orang yang tidak mungkin yang hidup tidak di bawah orang tua, maksudnya yang tidak mau diperintahkan oleh orang tua, maka pastinya anak tersebut juga akan melakukan segala sesuatu menurut kemauan dia. Jadi tidak ada batasan lagi, dia tidak mau memiliki batasan. Maka begitu juga status kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita memiliki status, maka pasti ada yang lebih otoritas di dalam kehidupan kita, atau yang lebih memiliki kuasa di atas kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi ketika kita menyadari bahwa status kita yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu pasti kita harus mengecek dahulu apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ada yang lebih berotoritas di atas kita, sehingga kita tidak sembarangan. Jadi itu status kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita melihat ada sebuah lagu juga yang mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Nah, kalau kita melihat itu berkaitan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita sudah mengambil komitmen, maka Kristus yang menjadi pusat otoritas dalam kehidupan kita. Jadi yang berkuasa atau yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri. Jadi dia yang hidup dalam kita. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita melakukan segala sesuatu, ada suatu patokan atau ada suatu batasan yang perlu kita perhatikan. Karena kita melihat tadi bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan ini juga bisa terjadi ketika apa? Ketika kita menyadari siapa identitas kita yang pertama tadi. Ketika kita tidak menyadari identitas kita, kita menyangkal bahwa identitas sebagai anak Allah, tidak mau peduli dimanapun, maka pastinya kita juga akan hidup sebebasan dan melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita. Makanya dari itu sangat penting bagi kita di dalam hal menyadari apakah identitas kita di hadapan Tuhan, status kita di hadapan Tuhan sebagai apa. Sehingga ada nanti suatu batasan yang harus kita lakukan, sehingga tidak sewenang-wenang kita melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita. Nah, jadi teman-teman, bahwa untuk memilih pasangan yang sehat, maka harus benar-benar kita menyadari diri kita apa di hadapan Tuhan, sehingga langkah yang harus kita ambil merupakan langkah yang tidak salah. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa memilih pasangan yang sehat, selain kita mengenali siapa diri kita, status kita di hadapan Tuhan, yang kedua adalah harus yang seiman. Nah, kita melihat di sini tadi di ayat 14 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, ketika saya coba tadi melihat bahwa di internet dari penelitian yang sudah ada di Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP, di situ dituliskan bahwa pasangan yang menikah yang berbeda keyakinan, secara khususnya Kristen dengan non-Kristen atau secara khusus yang tetangga kita yang biasa atau yang disebutkan Muslim, yang di situ sudah tercatat di tahun 2023 sampai dengan dari 2005 sampai 2023 bulan Juli pada saat itu, yang sudah dicatat di sana dalam penelitian mereka menemukan ada 1.655 pasangan yang melangsungkan pernikahan. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa atau 1.000 lebih pasangan yang dalam beda agama. Dan kemudian di situ disebutkan bahwa dari jumlah 1.655 pasangan tersebut, maka Kristen dengan non-Kristen mencapai 68%. Nah, jadi kita lihat ada cukup besar atau lebih setengah daripada Katolik dengan Kristen tadi, di situ ada 2 di situ dicatat. Dan kita melihat di sini bahwa
dalam dunia atau dalam lingkup Indonesia yang terjadi bahwa ada 68% yang sudah terjadi pasangan yang tidak seimbang atau yang tidak seiman. Nah, kita melihat di sini bahwa ada juga beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa anak-anak muda yang secara khususnya memilih untuk pasangan kepada yang tidak seiman atau dia membangun relasi kepada yang tidak seiman dengan dia. Nah, ada beberapa hal tadi yang saya lihat bahwa yang pertama yaitu karena dukungan dari keluarga, teman, dan juga di lingkungan sosial. Nah, di sini juga ini sangat mempengaruhi bagaimana pergaulan dengan teman. Itu sebabnya orang tua juga memang sangat berperan dalam hal ini. Kalau kita melihat bagaimana keadaan atau masalah yang dihadapi oleh anak muda saat ini. Nah, kita melihat di sini bahwa peran juga orang tua selain anak sangat penting di sini kita melihat bahwa orang tua juga begitu penting di dalam mendidik anak. Sehingga anak tidak salah di dalam mengambil suatu keputusan yang salah. Dan yang kedua, di sini saya melihat ada pergaulan dan sekolah dan juga tempat kerja. Nah, ini merupakan juga mungkin tempat yang sehari-hari yang kita sekolah. Dan ini juga sangat mempengaruhi. Dan yang selanjutnya ada karena minimnya pemahaman tentang agama, pengertian tentang agama. Dan ini juga merupakan salah satu penyebab yang membuat anak-anak muda saat ini mereka bisa memilih pasangan yang tidak seimbang. Nah, itu sebabnya ketika kita anak muda, ketika kita datang beribadah, maka justru itu sebenarnya yang dapat membekali kita. Nah, bagaimana sebenarnya kalau misalnya orang yang datang beribadah aja memang tidak sepenuhnya memahami, apalagi teman-teman kita atau pemuda yang memang tidak datang ibadah. Jadi itu sebenarnya penting ketika sebuah gereja membuat suatu wadah bagi kita sebagai anak muda untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dari sinilah untuk meningkatkan juga pemahaman kita tentang iman kita sehingga kita tidak mudah atau lebih mudah untuk beralih kepada iman kita. Sehingga kita melihat ada beberapa hal faktor yang menjadi penyebab kenapa anak muda di sini. Dan kalau kita melihat di ayat 14 di situ ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pada saat itu, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini merupakan suatu kalimat larangan kepada jemaat di Korintus yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita melihat bahwa kalimat ini merupakan untuk menyatakan suatu penolakan atau penghindaran terhadap tindakan tertentu. Dan kalau kita melihat kata janganlah ini menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu memiliki suatu dampak atau akibat yang serius yang dapat merugikan. Nah, kalimat jangan ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, janganlah, maka Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan mereka bahwa ketika engkau melampaui batas daripada apa yang dikatakan itu, maka pasti ada dampak yang dapat merugikan dirimu sendiri. Ada suatu dampak yang negatif yang engkau temukan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka benar-benar dan tetap konsisten kepada status mereka sebagai anak Allah di dalam memilih pasangan, supaya mereka jangan sembarangan di dalam memilih pasangan. Mereka harus melihat apakah itu seiman atau tidak. Dan kemudian kita melihat bahwa Paulus juga dengan tegas dia menggunakan kata pasangan. Ketika saya melihat pasangan ini sebenarnya dikaitkan dengan kuk yang dipasang untuk dua hewan yang kita sebut sekarang dengan kalau di pertanian biasanya kan bisa ada yang membajak, bisa hewan. Nah, kata pasangan di sini sebenarnya dikaitkan dengan bagaimana dua ekor hewan yang menarik bajak, yang artinya dipasangkan secara tidak seimbang di bawah satu kuk. Jadi ada dua ekor hewan yang dipasang, tetapi di dalam kuk yang sama ada beban yang berbeda. Jadi satu sama lain itu berbeda, jadi tidak seimbang. Sehingga pasangan yang dimaksudkan Rasul Paulus, dia mengambil suatu contoh dikaitkan atau dihubungkan dengan bagaimana dua hewan ini dalam membajak. Jadi ketika dua hewan ini ketika berjalan atau membajak, pasti tentunya mereka tidak bisa searah atau tidak bisa berjalan bersamaan dengan tepat. Karena kenapa? Karena kita melihat beban mereka ini berbeda. Jadi yang satu berat dan yang kedua ringan. Sehingga kalau mereka berjalan, maka pasti untuk mencapai suatu tujuan tertentu pasti tidak akan mudah. Karena beban daripada salah satu mereka ini adalah ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, kita melihat bahwa jadi dua hewan juga yang berbeda kekuatan tidak boleh dipaksa bekerja di bawah satu kuk. Karena itu juga dapat merusak pekerjaan. Dan juga kita melihat bahwa justru dapat menyiksa daripada hewan tersebut. Nah, begitu juga yang dipakai Rasul Paulus supaya sebagai anak-anak Tuhan, supaya
kita sebagai orang-orang percaya di dalam hal memilih suatu pasangan yang sehat, maka kita tidak boleh memilih pasangan yang berbeda iman, karena itu tidak bisa akan berjalan bersama. Tidak boleh bisa mencapai tujuan yang satu. Oleh sebab itu makanya Rasul Paulus begitu tegas mengatakan kepada mereka, karena ketika yang membangun suatu hubungan yang tidak seiman, maka pasti tujuan itu akan susah untuk menjadi satu. Dan untuk berjalan bersama itu merupakan suatu hal yang berat bagi mereka karena ada suatu hal yang berbeda keyakinan. Maka dari itu kita melihat bahwa di dalam Alkitab ketika melihat ada tokoh Alkitab juga seperti Salomo, mungkin kita melihat kok kenapa Tuhan diizinkan kok bisa terjadi seperti itu. Kita melihat Raja Salomo, mungkin Tuhan mengizinkan, tapi bukan berarti ketika mungkin Tuhan mengizinkan bisa terjadi, tapi bukan berarti Tuhan berkenan kepada perbuatan tersebut. Kalau kita melihat nanti di akhir daripada kehidupan Salomo ketika dia sudah banyak menikah dengan perempuan-perempuan yang menyembah berhala. Dan kita melihat justru Salomo yang derajatnya atau jabatannya sebagai raja aja dia bisa jatuh. Akhirnya dia bisa mengikuti kepada penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh istrinya-istrinya itu. Nah dari sini kita melihat juga bahwa tidak ada orang yang kuat. Jangan menganggap diri kita lebih kuat atau jangan menganggap iman kita lebih kuat atau kita mau mencoba-coba. Jadi tidak ada orang yang kuat. Maka oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan kita justru harus menghindari hal tersebut. Jangan kita mau justru ada yang mengatakan bahwa kita justru sambil menginjili dia. Nah kalau kita kan ada banyak kalimat-kalimat sepertinya kita melihat bahwa ini merupakan suatu misi yang sangat mulia rohani sekali gitu kan ya. Tapi justru pertanyaannya berapa banyak yang masuk Kristen sesuai dengan pernyataan tersebut. Kalau kita lihat justru sebaliknya yang terjadi. Bukan kita yang membawa mereka, justru mereka yang membawa kita masuk ke sana. Makanya kata seperti itu kita menginjili tidak ada istilahnya perkataan ini. Makanya kita melihat di dalam jemaat Korintus ini Paulus begitu tegas mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Makanya dari itu kita sebagai mungkin sekarang masih belum waktunya untuk kita memilih pasangan, ini sebagai bekal bagi kita dalam hal memilih pasangan. Atau juga mungkin yang sudah terlanjur mungkin harus berhenti. Jadi mungkin pada malam hari ini harus siap-siap untuk sakit hati mungkin ya. Iya. Jadi tapi kalau yang masih belum, jadi kita bisa belajar bersama-sama di dalam hal ke depan dalam memilih pasangan. Kita tidak sembarangan atau tidak bebas. Nah kemudian kalau kita melanjut di ayat yang bagian terakhirnya, ketika di situ bagaimana Rasul Paulus menyamakan bahwa justru ketika seseorang jika engkau mengambil pasangan yang tidak seimbang, bagaimana Rasul Paulus membuat suatu perbedaan. Di situ dikatakan dengan dia membuat perbedaan dengan kebenaran dan kedurhakaan. Kemudian terang dan gelap, kan tidak mungkin terang dan gelap itu bisa bersatu. Di mana ada terang pasti gelap itu tidak ada. Dan di mana gelap ada pasti terang juga nggak ada di sana. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus membuat suatu perbedaan kepada mereka supaya mereka benar-benar memahami bahwa perbedaan kita yang sudah percaya dengan yang tidak percaya memiliki suatu perbedaan yang sangat jauh. Jadi jangan pernah kita mencoba-coba. Dan kemudian di situ dikatakan Kristus dan belial dan bait Allah dengan berhala. Jadi tidak ada sama sekali di antara beberapa hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus tidak bisa disatukan. Makanya ini untuk menggambarkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa memilih pasangan yang sehat itu harus kita memiliki menyadari identitas kita, dan yang kedua kita harus memilih yang seiman dengan kita. Kita belajar dari hal ini bahwa cintai apa yang Tuhan cintai dan benci apa yang Tuhan benci. Dan juga kita juga bisa belajar bahwa apa yang Tuhan halalkan bagi kita, maka itulah yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan tidak menghalalkan hal tersebut, Tuhan melarang, maka jangan kita mencoba melakukan hal tersebut. Nah pertanyaannya bagi kita bahwa apakah pacaran penting sebelum kita menikah? Nah secara pribadi kalau dari saya bahwa saya menganggap bahwa pacaran itu penting sebelum kita menikah. Kenapa? Karena ada beberapa alasan kalau saya secara pribadi. Karena di dalam pacaran ada beberapa hal kita bisa belajar. Yang pertama, kita bisa saling mengenal. Bukan hanya mengenal dirinya, tetapi kita juga bisa mengenal daripada keluarganya, dari kebiasaannya, dari prioritasan, dari cita-cita dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita bisa belajar apa juga? Bisa menyelaraskan diri. Bisa belajar untuk mengenal pribadi tetapi untuk saling menyelaraskan dalam hal tujuan. Dan juga yang ketiga kita bisa belajar bagaimana bisa saling komunikasi yang baik, bisa sharing dan lain sebagainya. Jadi tidak ada suatu hal yang salah ketika kita mungkin berpacaran sebelum menikah. Tetapi
Yang penting kita harus ingat bahwa berpacaran sebelum menikah adalah harus ada salah itu berpacaran yang sehat. Jadi ada suatu batasan-batasan juga yang kita harus perhatikan. Jadi dalam pembacaan kita pada saat sore hari ini kita bisa belajar bersama bahwa apapun yang merupakan cita-cita kita atau apa yang kita angan-angan untuk membangun sebuah relasi, maka kita harus menjadikan dasar kita adalah firman Tuhan. Bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita harus memperhatikan dasar-dasar tersebut sehingga kita tidak salah atau sewenang-wenang untuk mencoba melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam hal memilih pasangan juga semakin baik dan juga untuk menjalani semakin baik. Kalau kita melihat bahwa kalau sesama orang Kristen aja mungkin yang sudah menikah atau satu iman, mungkin mereka mengalami berbagai masalah. Terlebih lagi kalau kita melihat yang berbeda iman dan pasti ada jauh banyak masalah-masalah yang dihadapi. Maka dari itu di sini kita belajar bagaimana kita bisa melihat bagaimana pembelajaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kita sebagai anak atau sebagai kaum muda di tempat ini di dalam hal memilih suatu pasangan yang sehat di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat sore hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, Kau telah buktikan cintamu padaku. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Di saya mohon Imam Pak Hari David dalam doa. Bersama-Mu ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu selamanya Kau ku cinta.
Om hari ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi oleh Kak Felix, bahwa sekali lagi apa yang disampaikan dari Kak Felix tadi tentang pacaran, ya memang tidak dilarang, boleh silakan. Tapi Om hari ingin menambahkan pacaran itu untuk menikah sekali lagi. Bukan pacaran itu untuk main-main. Pacaran sekarang punya A, terus seminggu lagi punya B lagi, seminggu lagi punya C lagi. Wah, dulu Om Hari mengira ini suatu yang hebat ya. Laki-laki hebat ini bisa gonta-ganti pacaran. Tapi setelah Om Hari mendengar firman Tuhan, ternyata itu salah. Ternyata itu cikal bakalnya, kalau adik-adik baca itu di dalam Wahyu 17. Itu cikal bakalnya pelacur besar. Apa pelacur tuh? Tidak setia. Mulai dari pacaran situ. Gonta-ganti pacaran, sekarang ini, besok itu, besok ini lagi, besok itu lagi. Wah, gawat kalau begitu. Jadi makanya sekali lagi Om Hari ingin menambahkan, boleh pacaran, tetapi ingat sekali lagi, pacaran itu untuk menikah, bukan untuk gonta-ganti, bukan untuk lain-lain. Makanya sebelum bisa pacaran, jangan pacaran dulu. Lebih baik berteman dengan siapa saja. Kalau sudah waktunya kita bisa pacaran, silahkan. Tetapi ingat sekali lagi, pacaran itu untuk menikah. Ada tingkatannya lagi, setelah pacaran baru tunangan. Itu sudah sedikit waktu, satu langkah lagi baru menuju ke pernikahan. Jadi begitu ada tahap-tahapannya. Dulu Om Haris tidak mengerti, tapi setelah mengerti firman Tuhan, ini harus disampaikan kepada kaum muda remaja. Bahwa ingat sekali lagi, kita boleh pacaran, tetapi pacaran itu untuk menikah. Jangan untuk gonta-ganti, itu cikal bakalnya pelacur, tidak setia itu. Makanya itu yang dibenci oleh Tuhan, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Felix. Jadi makanya supaya kita bisa mengerti tentang pacaran itu sendiri. Dan kembali lagi kepada status tadi yang disampaikan Kak Felix, ya memang benar, kita statusnya beda. Om Hari ingin menambahkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai yang kelima. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, anak-anak Allah. Ingat sekali lagi, status kita sudah beda. Kita ini anak-anak Allah. Ini sudah ditulis di dalam kitab Kejadian, awal mula penciptaan dulu. Jadi Tuhan sudah memberikan status kepada anak-anak Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan siapa saja yang disukai mereka. Tidak peduli. Padahal statusnya sudah jelas, anak-anak Allah. Tapi begitu lihat anak-anak manusia cantik-cantik, wah ambil saja, sikat saja, hantam saja. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Ayat yang ketiga di situ, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu darah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maka apa yang terjadi? Roh Tuhan diambil. Kalau kita sudah tahu status kita anak-anak Allah, sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak peduli tentang status kita, maka yang terjadi seperti itu, roh Tuhan akan diambil, dicabut dari kita. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah itu menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa dari zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi yang terjadi apa? Bukan keturunan ilahi, tetapi keturunan raksasa tadi itu. Apanya yang raksasa? Dagingnya yang raksasa. Wah, sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah tidak bisa sudah tidak bisa dikasih tahu lagi, sudah menjadi dagingnya menjadi liar, menjadi raksasa sudah. Dagingnya ini membabi buta. Ya. Terus akhirnya ketika Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, bahwa kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan manusia, maka menyesallah Tuhan dan bumi ini dihapuskan oleh Tuhan lewat air bah. Nah, jadi makanya Om Hari ingin menambahkan tentang adik-adik kaum muda remaja. Ingat sekali lagi, pacaran boleh, asalkan hanya untuk menikah. Terus itu setia, kita belajar untuk setia. Dan kemudian ingat, status kita tadi adalah anak-anak Allah. Tidak boleh kita mempergunakan status kita. Apa yang terjadi? Tidak ada keturunan ilahi, yang ada hanyalah keturunan raksasa, dagingnya yang luar biasa. Dan roh Tuhan diambil, maka yang terjadi dihukum oleh Tuhan. Makanya ini jangan sampai terjadi di
di dalam kehidupan kaum muda remaja, khususnya di dalam GBT ini, supaya kita bisa benar-benar mendengarkan dan taat akan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada kesempatan petang sore hari ini, di mana kaum muda remaja sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Itulah kebenaran firman-Mu, itulah yang membuat kehidupan kami semakin menyadari bahwa kami memiliki status yang sungguh teramat mahal lewat darah Yesus, adalah status menjadi anak-anak Allah. Dan kami harus memperhatikan status kami untuk tidak sembarangan dalam mengambil segala sesuatu, terutama di dalam jodoh kami, supaya tidak terjadi seperti kejadian di dalam kejadian tadi Tuhan, bukan keturunan ilahi, tetapi yang terjadi adalah manusia-manusia raksasa dagingnya yang membesar, bahkan juga kejahatannya semakin hari semakin timbul di dalam hatinya. Kecenderungan hatinya selalu hanya berbuahkan kejahatan, kenajisan semata-mata. Itulah sebabnya firman ini harus diperdengarkan kepada kaum muda remaja, supaya kami menyadari bahwa status kami adalah anak-anak Allah. Kami sungguh-sungguh memperhatikan di dalam waktu pranikah, waktu kami pacaran, waktu kami tunangan, bahkan sampai nikah, sampai juga di dalam pertengahan sampai akhir nikahnya, kami harus menjaga kesetiaan kami, supaya benar-benar kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami juga berdoa buat Kak Felix yang sudah memberitakan firman-Mu, biarlah di masa mudanya semakin hari Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat dan dapat menolong jiwa-jiwa yang jauh supaya kembali kepada Engkau, dan juga banyak jiwa-jiwa dikuatkan dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami semua, khususnya kaum muda remaja di tempat ini. Kami juga berdoa yang masih sekolah, kuliah juga Tuhan tolong beri hikmat, akal budi, kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga boleh berhasil di dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus. Yang skripsi juga Tuhan tolong, tesis juga Tuhan tolong mereka semua, dosen-dosen tidak menghambat, tetapi mereka dapat berjalan dengan baik, lulus dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini juga mencari sekolah, perguruan tinggi, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kiranya Tuhan memberikan sekolah, perguruan tinggi, juga pekerjaan, jodoh yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak memaksakan kehendak sendiri, tetapi semua itu atas kehendak daripada Tuhan, supaya tidak terjadi masalah Tuhan, tetapi yang ada adalah kesatuan di dalam hidupnya, di dalam nikahnya, sampai nikah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan tolong berikan kesembuhan yang heran. Bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan yang enggak sempurna. Yang dalam masalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan kuatkan iman pengharapan hanya kepada Engkau, kasihnya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Tak lupa juga Tuhan, kami juga berdoa persembahan yang sudah dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum muda remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pulang.